Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Bertemu kembali dengan channel Elektronika Indonesia. Ini adalah video seri dari dasar-dasar elektronika ya, untuk program keahlian rumpun teknik elektronika. Ini masuk elemen ke 1C, yaitu logistik. Kemarin kita sudah ngobrol tentang supply chain, jadi kita terus lanjutannya adalah logistik karena ini adalah sambungannya. Nanti masih nyerempet-nyerempet ngobrolin supply chain juga, rantai pasok, karena logistik ini adalah jantungnya atau darahnya rantai pasok. Nah, seperti yang sudah diketahui, untuk capaian pembelajarannya yaitu pada akhir fase E, peserta didik mampu memahami proses bisnis bidang manufaktur dan rekayasa elektronika secara menyeluruh pada berbagai industri, antara lain perancangan produk sudah kemarin ya, mata rantai pasok, supply chain sudah, sekarang logistik ya. Jadi ini masih lanjutan dari CP elemen 1. Kita karena kemarin begini, jadi kita kasih nama elemen 1C karena di bagian ketiga ya. Mampu memahami bermacam-macam logistik yang cocok untuk industri rekayasa, termasuk di situ adalah logistik, ekspedisi, dan warehousing. Jadi ekspedisi itu apa, warehousing itu apa? Pengiriman ya teman-teman, pengiriman barang. Lalu untuk warehousing itu lebih tepatnya adalah pergudangan. Nanti seperti apa, saya akan sharing tentang beberapa pengalaman saya bagaimana melakukan manajemen logistik ya. Seperti apa logistik yang saya pakai di perusahaan, di Teknolab ya. Sebelum kita masuk ke intinya, kita harus tahu dulu seperti biasa, apa sih sebenarnya definisi dari logistik. Nah, secara umum logistik adalah seni dan ilmu mendapatkan barang yang tepat ya, pada waktu yang tepat, dengan jumlah yang tepat, kondisi yang tepat, dengan biaya yang terjangkau. Nah, ini penting karena kalau logistik ini meleset, biasanya akan terjadi pembengkakan biaya. Makanya kenapa harus dipelajari, dan salah satu bagian penting, nafasnya, jantungnya, darahnya dari supply chain. Sehebat apapun supply chain, kalau logistiknya jelek, ya tetap aja meleset ya. Jadi benar-benar harus diperhatikan di sini. Bagaimana kita mendapatkan barang yang tepat, waktunya juga harus tepat, jumlah yang tepat, kondisi yang tepat, dengan biaya yang terjangkau. Jadi di sini perlu manajemen yang matang ya di sini. Nah, ini beberapa lingkaran logistik ya. Ada profesi di bagian itu, ada tim yang mengurus logistik, di sini ada perusahaan, ada standar bagaimana logistik itu dijalankan, ada pergudangan, tempat penyimpanan atau transit sementara barang-barang itu sebelum dan sesudah dikirim. Di situ juga dikontrol oleh yang namanya sistem. Lingkaran ini harus komplit. Di sini ada profession atau ada orangnya, ada orang yang bekerja di situ, lalu membentuk tim di dalam perusahaan menetapkan standar. Nah, standarnya seperti apa, lalu diatur juga, jangan lupa warehouse-nya seperti apa, pergudangannya, lalu banyak juga kalau sistemnya nggak matang. Meskipun ini matang ya, tapi kalau sistemnya nggak matang juga percuma, karena biasanya akan terjadi kebocoran di wilayah gudang biasanya. Nah, ada juga kalau di pengiriman itu ya, ada sopir-sopir nakal juga yang mencuri BBM. Itu juga harus diatur juga. Warehouse banyak bagaimana nanti menerapkan FIFO, first in first out, atau yang lain. Nah, itu ilmu manajemen ya. Pusing karena memang di industri, benar-benar industri elektronika itu ya pusing kayak gini. Tapi ya mau gimana, mau nggak mau kita harus pelajari, karena setelah lulus rumpun teknik elektronika ya bekerjanya di industri di bidang elektronika, mau nggak mau ya. Nah, seperti yang kemarin di supply chain management, jadi logistik itu adalah bagaimana mengangkut raw material lalu diantarkan ke sini, ke manufaktur,
ke pabriknya seperti apa. Jadi ini adalah penentuan logistik yang tepat seperti apa. Lalu di distribution center, nah di sini tempatnya pergudangan. Di sini tempatnya gudang, warehouse, tempatnya di sini. Lalu transportasi ke customer juga apa. Kalau ini ada yang meleset, nah makanya tadi bagaimana mendapatkan barang yang tepat, harga yang terjangkau, waktu yang tepat, itu harus dimanajemen dengan baik. Kita harus punya langganan-langganan jasa ekspedisi. Syukur-syukur kita kalau memang sudah perusahaan gede ya, kita punya ekspedisi sendiri, itu bagus. Kayak perusahaan-perusahaan SAP atau apa, tapi biasanya SAP pun ada kerjasama di distribution center. Setiap kota itu punya rekanan juga untuk distribusinya ke customer ini seperti apa. Lalu nah ini beberapa ekspedisi yang bisa digunakan untuk saat ini ya. Untuk saat ini tidak perlu repot untuk bagaimana kita punya ekspedisi sendiri. Jadi konsepnya dalam sebuah bisnis, fixed cost atau biaya tetap itu harus digeser menjadi variable cost agar tidak menjadi beban tetap perusahaan. Apapun kalau bisa divariabelkan saja. Kenapa? Makanya kayak perusahaan-perusahaan besar yang gede-gede itu mending ya pakai rekanan. Karena apa? Tidak perlu menggaji sopir tetap, tidak perlu akuisisi kendaraan. Itu kan biaya gede juga, capex-nya gede, capital expenditure-nya gede. Nanti kalau ada bahasa-bahasa bisnis yang saya sampaikan nggak paham, bisa browsing ya, sambil browsing, karena saya terbiasa sharingnya di orang-orang bisnis, jadi pakai bahasa-bahasa bisnis nggak apa-apa. Jadi nanti sambil belajar. Jadi kalau sekarang ini ya banyak, ada antar aja, ada delivery, ada ESL, ada ini, ada Wahana, ada Indah, ada JNT dan lain-lain. Ini cocok untuk teman-teman. Jadi biasanya kalau kita di industri rekayasa elektronika, kita butuh bahan baku, kita pakai ini. Kalau di perusahaan saya misal butuh bahannya dikit, ya belinya di lokalan aja. Tapi kalau partai besar, kita biasanya impor ekspedisinya apa. Kalau saya nggak mau ribet di bea cukai lah, ini termasuk manajemen ya, saya nggak mau ribet di bea cukai karena ngurus bea cukai itu biayanya juga gede dan juga ribet, waktu juga tersita. Jadi saya titip impor kepada perusahaan importer, teman lah yang punya perusahaan importer, saya titip import ya, semua diurus beres, terima bersih, biasanya dikirim melalui ekspedisi salah satu dari sini. Tergantung nanti ekspedisi kargo kan jumlahnya besar, pasti juga pakai kargo. Sekarang ekspedisi ini punya kargo juga. Nah, kalau JNT Kargo sebenarnya logonya warna hijau ya. JNE JTR namanya, JNE Trucking. Kalau yang si cepat gokil. Kalau antar aja lupa saya apa namanya. Kalau tiga apa? Kalau Pos Indonesia, Pos Ekonomi Jumbo. Nah, itu bisa kalau yang partai-partainya besar. Jadi tidak perlu menggunakan logistik sendiri. Kita tidak perlu akuisisi barang. Kita tidak perlu akuisisi kendaraan. Kita juga tidak perlu antar sendiri. Kita tidak perlu rekrutmen sopir. Kita tidak perlu rekrutmen tenaga untuk bongkar muat. Ya ini lebih simpel pakai ini. Ya seperti itu tadi lah. Kalau kecil ya cukup pakai ini aja. Kalau itu mulai dari sisi hulu ya, belanja raw material sampai ke end user, saya pakai ini. Saya pakai salah satu dari ini, ke end user. Jadi lebih mudah karena estimasinya jelas. Kecuali ya di daerah teman-teman ada sih beberapa jasa ekspedisi yang memang molor, tapi alhamdulillah karena di sini kota ya jarang molor. Jadi kita bisa estimasi dengan baik, kita kelola dengan baik waktu tadi dengan tepat. Oke, mungkin itu ya sharing dari saya tentang ekspedisi. Kalau ada yang ditanyakan silahkan tinggalkan komentar, nanti bisa dijawab oleh admin. Nanti kalau admin nggak paham pasti tanya saya kok, nanti biar dijawab ya. Oke, terima kasih. Sampai bertemu kembali di video berikutnya di elemen 4 ya. Terima kasih, sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.